Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Kusnadi. NIM saya 2214110031, jurusan Ekonomi Syariah, semester 4, kelas A. Judul saya di sini analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap persentase penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia menurut kabupaten atau kota di Provinsi Aceh tahun 2021. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang bisa disebut dengan TPAK merupakan salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana penduduk usia kerja berperan aktif dalam pasar tenaga kerja. TPAK mencerminkan persentase jumlah penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap total penduduk usia kerja. Sementara itu, presentasi penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia atau yang bisa disebut dengan IPM adalah dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu daerah. Presentasi penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan IPM mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang teori penelitian sebelumnya dan pengetahuan yang ada terkait topik yang diteliti. Berikut adalah tinjauan pustaka tentang regresi linear berganda dalam konteks analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap presentasi penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh tahun 2021. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, interpretasi. Hasil uji normalitas histogram membentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan pola berdistribusi normal. Dan yang kedua, uji linearitas. Jika nilai deviation linearity signifikan 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan secara variabel independen dengan variabel dependen. Dari perhitungan di atas menunjukkan nilai deviation linearity signifikan 0,536, yang artinya presentasi penduduk miskin memiliki hubungan linear dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga, uji multikolonialitas. Dari perhitungan di atas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,645, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas, dan nilai FIM sebesar 1,550, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas. Dan yang keempat, ada uji heteroskedasitas. Interpretasi dari uji heteroskedasitas menunjukkan titik-titik terbesar baik di atas maupun di bawah angka 0 di sumbu Y, artinya tidak terjadi heterodesitas. Uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji Durbin-Whiston dalam penelitian ini, nilai D 2,539, batas atas DU 1,5464, batas bawah 2 min DU 2,4536. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara residual model regresi ini. Dengan kata lain, asumsi independen residual terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Yang kesimpulan. Secara keseluruhan, kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa peningkatan TPAK memainkan peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Namun untuk mencapai dampak maksimal, peningkatan ini harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas pekerja dan akses terhadap layanan dasar. Pendekatan kebijaksanaan yang holistik dan terintegrasi diharapkan dapat efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan di Aceh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.